Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fid dunya wa ukhrana wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Channel pembelajaran, channel edukasi, kupas tuntas tentang law of attraction, hukum tarik menarik, tapi ngupasnya dengan secara spiritual, ya. Kekuatan batin yang akan dinaikkan kembali saat benar-benar dipelajari. Nah, sekarang saya sedang apa nih? Cek sound. Hotel Asle, karena sekarang video ini tepatnya dibuat tanggal 9-nya malamnya untuk acaranya besok tanggal 10 Desember. Insya Allah bakal meriah karena ada sesuatu yang akan saya bahas kupas tuntas terkait apa ya, keyakinan yang tidak tepat, bukan penyampainya ya. Kalau para kiai sudah pasti benar cara menyampaikannya, tapi bagian yang suka salah nangkapnya ya, pendengarnya, kitanya gitu. Saya akan bongkar besok di seminar saya. Nah, video kali ini saya akan bahas yang ringan-ringan aja. Cikal bakal masalah orang itu berulang terus. Hutang berulang, kemudian disakiti berulang. Ya, apa sih yang negatif-negatif berulang? Kalau tahu pola yang terjadi, kalau tahu mengapa atau sebab itu terjadi, berarti kamu juga akan dapat keajaiban itu ternyata bisa berulang datang, gitu ya. Nah, balik lagi pada hati. Kenapa hal-hal negatif itu berulang? Karena pikiran kita difokuskan pada sesuatu yang pertama kali terjadi dan masih meninggalkan bekas, gitu. Meninggalkan bekas yang saya maksud begini, misalkan kamu pernah disakiti oleh seseorang, oke? Disakiti oleh seseorang, kemudian masih membekas di hatimu, kemudian terkesan sudah nggak ada masalah, padahal sebenarnya masih ada dalam perasaan kita, rasa sedih, rasa benci mungkin. Lalu kita menjalin hubungan lagi dengan orang yang berbeda. Entah mengapa kekecewaan itu terjadi kembali. Nah, itu sebenarnya karena sebab apa ya, luka lamanya masih dirasa. Nah, kalau ngomong-ngomong hutang juga demikian. Hutang itu juga berpotensi berulang. Mengapa? Karena masih melekat dalam hati kejadian yang pertama. Coba perhatikan baik-baik. Orang kalau punya hutang itu tujuannya kan lunas. Tapi entah kenapa hutangnya nggak lunas, malah nambah, top up terus.
Nah, itu disebabkan ada cikal bakal di masa lalu terkait tentang hutang, baik itu yang sifatnya prinsip, informasi, ataupun memang pernah kamu lakukan dan kamu ngerasa nyaman di sana. Dengan kata lain, setiap yang terjadi itu ada sebabnya. Ya, dengan kata lain, setiap apapun yang terjadi, baik itu positif maupun negatif, itu ada sebabnya. Nah, kita bicara yang positif sekarang ya. Kalau yang negatif ada polanya, maka yang positif pun ada polanya. Oke, gangguan sedikit. Jadi kalau negatif ada polanya, otomatis yang positif juga ada polanya. Semua terjadi berpola, gagal terpola, sukses pun terpola, itu pasti. Nah, kalau kamu tahu sebuah kejadian itu pasti akan terulang, maksud saya begini, kalau kamu tahu bahwa yang kamu jalani hari ini adalah akibat, pastilah ada sebab yang terjadi sebelum akibat itu terjadi, gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang keajaiban, nggak usah muluk-muluk deh. Perhatikan baik-baik, kita ngomongin hal positif. Setelah kamu bersyukur, oke, setelah kamu bersedekah, setelah kamu menolong orang lain, setelah kamu baik sangka, setelah kamu mendoakan orang lain. Ya, catat yang 5 ini. Dan perhatikan baik-baik, setelah kamu melakukan 5 hal ini, apa yang terjadi setelah itu? Kalau yang terjadi setelah itu adalah kebaikan, coba perhatikan mana yang paling tepat untuk kamu bisa jadikan alasan atau sebab. Kalau kamu nggak bisa membaca salah satunya, mengambil salah satunya, berarti lakukan 5 hal ini. Oke, kalau kebaikan ini kamu lakukan terus, maka akibatnya yaitu sesuatu yang positif atau keajaiban itu sendiri akan hadir dalam kehidupan kamu. Nah, kalau itu sudah terjadi berarti ada sebabnya. Nah, lakukan 5 ini. Berulang. Kebanyakan ya. Keajaiban itu terjadi. Ini perkiraan saja. Artinya pada siapapun bisa berbeda. Sepanjang yang saya alami, sepanjang peserta alami juga ada 2. Syukur dan sedekah. Kesimpulannya dari video kali ini adalah perhatikan setiap langkah, perhatikan setiap pikiran, perhatikan setiap rasa. Setiap sebuah kejadian itu pasti ada sebabnya. Teruslah berbuat baik, teruslah berprasangka baik, teruslah benahi diri dan lihat hasilnya setelah itu. Kalau di sana ada kebaikan, maka itu harus diulangi karena kebanyakan orang berhenti di sana. Jadi seakan keajaiban itu tidak terulang. Ingat, hukum sebab akibat itu berlaku. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Ad-Dhaifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rahasia keajaiban doa.